Pada malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang kisah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi itu Allah menceritakan beberapa kisah. Di akhir daripada surah Al-Kahfi Allah menceritakan tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa disuruh belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jamaah tarawih rahimakumullah. Kenapa? Karena di akhir-akhir ini atau ada peristiwa yang viral saat ini, yaitu tentang seseorang yang bisa komunikasi dengan Allah. Dia bisa teleponan sama Allah. Saking yakinnya dia teleponan sama Allah, dia sudah lebaran kemarin. Tanggal 5 dia lebaran nih. Apa alasannya? Pura si telpon Allah Ta'ala. Apakah benar ada orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya, ada. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya disebutkan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Maka Nabi Musa gelarnya Kalimullah. Tapi ndangi makwang Nabi Musa si telpon apa Allah Ta'ala andangi. Makwang itu Nabi Musa si pawak pun Allah Ta'ala. Tapi tanya Nabi Musa mengaku pun Allah Ta'ala makwang. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Mbah Benu dia satu orang yang dia belajar ilmu agama, dia belajar tarekah, sehingga dia merasa dirinya sudah wusul. Apa istilahnya wusul? Wusul itu istilah dalam dunia tasawuf. Dia bahasa Mandarna tanda milopong Allah Ta'ala. Malai tanda lopong Allah Ta'ala. Sehingga dia bisa komunikasi dengan Allah. Itu dalam dunia tasawuf. Ada seperti itu, ada. Tapi pertanyaannya, benarkah apa yang disampaikan itu adalah benar datangnya dari Allah? Abu Yazid Al-Bustami, waliullah yang sangat terkenal, yang ajarannya sampai sekarang dipelajari. Apa nasanya Abu Yazid Al-Bustami? Beliau berkata, apabila engkau melihat ada orang bisa berjalan di atas air, ada orang bisa terbang di udara, kalau dia melanggar syariat, jangan ikuti ajarannya. Dia bisa terbang di udara. Apa hebatnya? Burung juga terbang di udara. Dia bisa berjalan di atas air. Apa hebatnya? Ikan pun berenang dan menyelam lebih dalam daripada manusia. Jadi karamah itu bukan daripada yang zahir. Karamah itu adalah apabila seorang hamba bisa istiqomah, menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ia muiting sanga maka ramah. Tapi kalau ada orang ikuti syariat sepanjang hidupnya, di ujungnya dia melanggar syariat, maka dia tidak bisa istiqomah, maka dia tidak hebat. Bahkan banyak orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan seperti itu, melanggar syariat. Jamaah tarawih rahimakumullah. Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah hadis riwayat Ubay bin Ka'ab, pernah dia berceramah, dia berkhutbah di depan Bani Israel lama sekali, berjam-jam. Sampai-sampai Bani Israel berkata, siapakah yang paling pintar? Masih adakah manusia yang lebih pintar daripada anda, wahai Nabi Musa? Nabi Musa berkata, ya kayaknya tidak ada nih. Dia merasa dirinya nih yang paling hebat. Allah menegurnya, Musa, masih ada hambaku yang lebih pintar daripada kamu, pergilah engkau belajar kepadanya.
Maka dalam surah Al-Kahfi dikatakan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'a bainal bahraini aw amdiya hukuba. Nabi Musa berkata kepada muridnya Yusha bin Nun bahwa kita akan melakukan perjalanan, kita disuruh oleh Allah untuk mencari seorang hambanya, kita disuruh belajar kepadanya. Maka kita akan melakukan perjalanan sampai kapanpun, sampai kita berjumpa dengan orang itu. Falamma balagha majma'a bahraini nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika sampailah dia di pertemuan dua lautan. Dalam penafsir dikatakan antara Roma dan Irak. Dia mendapati tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, di manakah tempatnya hamba tersebut? Saya bisa berjumpa dan belajar dengannya." Allah mengatakan, "Pergilah engkau bawa bekal, bawa ikan. Kalau ikan yang engkau bawa itu hidup kembali dan dia mencari jalannya menuju lautan, maka disitulah tempatnya." Allah hendak menunjukkan bahwa di kampung ini hendak. Allah memberi isyarat. Begitulah caranya Allah mengajari kepada nabinya. Ketika Nabi Musa tertidur, yang berjaga muridnya Yusha bin Nun ini. Dia melihat ikan yang sudah mati itu tiba-tiba hidup kembali. Padahal sebelahnya sudah dimakan, sudah digoreng. Masih ada sebelah untuk menyambung bekal perjalanannya. Tua membalik dia, hidup kembali itu ikan menuju lautan. Heran dia Yusha bin Nun. Karena Yusha bin Nun tidak tahu bahwa itulah tandanya. Lanjut perjalanan, Nabi Musa berkata, "Mana bekal tak? Saya sudah lapar ini. Mau makan dulu ini baru lanjut perjalanan." Ma'awangi Yusha bin Nun, wa amma illallah. Lepas itu tadi ikan, saya lupa kasih tahu ki. Nabi Musa mengatakan, "Amma illallah. Jauh sekali begini jalannya. Itu mi tempatnya tadi oh." Terpaksa Nabi Musa alaihissalam dengan Yusha bin Nun kembali di mana tempat ikan itu mencari jalannya menuju lautan. Setelah sampai di sana, berjumpalah Nabi Musa alaihissalam dengan seorang hamba Allah. Nabi Musa mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Abdullah." Karena dia tidak tahu siapa namanya. Dijawab oleh Nabi Khidir, "Waalaikumsalam. Dari mana salam itu engkau ucapkan?" Dia bilang, "Ini salam dari Allah Subhanahu wa taala." Dia bilang, "Saya adalah Musa." Nabi Khidir berkata, "Iya, saya tahu engkau Musa adalah Nabi Bani Israel. Apa tujuanmu datang kemari?" Nabi Musa berkata, "Saya diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepadamu." Qala Musa, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda?" Bolehkah aku ikut denganmu agar engkau mengajari aku dari apa yang Allah ajarkan kepadamu dan Allah tidak mengajarkannya kepadaku? Ada dua ilmu yang diberikan oleh Allah. Dan sangat ilmu syariat zahir, ada namanya ilmu hakikat, ilmu batin. Yang diajarkan kepada Nabi Musa adalah syariat. Kalau membunuh itu dosa, mencuri itu dosa, tidak peduli sama orang itu berdosa, merusak barang-barangnya orang berdosa, itu syariat. Tapi yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Khidir tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah berada pada level hakikat. Jamaah tarwih rahimakumullah. Apa nasihat Nabi Khidir? Nabi Khidir berkata, "Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Wahai Musa, boleh saja engkau mengikut berjalan bersama saya, tapi engkau tidak akan mampu bersabar. Innaka lan tastati'a.
kamu tidak akan mampu bersabar berjalan bersama saya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana caranya engkau bisa sabar dengan sesuatu yang engkau tidak mengerti, engkau tidak paham hakikatnya sesuatu. Seorang petani rela menderita 3 tahun lamanya, dia buka lahan, dia tanam, dia rawat, dia pupuk sampai 3 tahun baru berbuah sawitnya. Orang yang tidak mengerti baru 1 bulan apa dia basah, man rasa-rasa tahu Kenapa? Karena dia tidak tahu hakikatnya namanya berhasil. Pira dia berhasil 2 tahun yang dapat yang apa Ya, sangga ikan kering dimakan Orang yang sudah tahu hasilnya namanya pertanian, dia bersabar. Kenapa Nabi Musa tidak mampu bersabar belajar bersama Nabi Khidir? Karena dia tidak memahami hakikat dari sesuatu. Jamaah tarwih rahimakumullah. Maka Nabi Musa pun berjanji, saya akan mengikuti Anda. Kalau saya tidak mampu, saya akan menyerah. Fantalaka hatta idza rakiba bis safinati kharakaha. Nabi Musa dan Khidir melanjutkan perjalanan. Dia melewati sesuatu sungai yang harus diseberangi dengan perahu. Nabi Khidir mengambil perahu itu dan dia memakainya. Setelah sampai di seberang, Nabi Khidir membocorkan perahu itu. Harakah, dia merusaknya. Qala aharaktaha litugrika ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra. Nabi Musa langsung protes ketika melihat perbuatan Nabi Khidir. Kamu sudah dikasih pinjam perahu. Setelah engkau pakai, seenaknya saja kamu merusak perahunya orang. Engkau ingin menenggelamkan orangnya. Apa kata Nabi Khidir? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Demikianlah wahai Musa, saya sudah bicara tadi bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersama saya. Jangan kamu menegur, jangan kamu bertanya sebelum aku menjelaskannya. Nabi Musa minta maaf, saya tidak akan bertanya lagi sebelum engkau menjelaskannya. Fantalaka, keduanya melanjutkan perjalanan. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Ketika dia berjumpa dengan anak kecil yang sedang main-main dengan temannya, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap anak itu, dia patahkan lehernya, mati seketika. Gengge Pak di Nabi Khidir, apa nang patih di sana dan dosane. Manasam maduraka sana di Nabi Khidir. Qala akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Apakah engkau membunuh satu jiwa yang suci, yang bersih, belum berdosa? Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh engkau telah melakukan suatu perbuatan yang ingkar. Apa jawaban Nabi Khidir? Nabi Khidir tidak banyak bicara, makwangi dia, alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya kan sudah bilang, kamu tidak akan mampu sabar bersama saya. Si mata protes tetap mau protes. Bahasa itu mau atau canggo. Masyarakat kan selalu seperti itu. Apa dia? Pemerintah Pak Desa dia mau diatur orang baru ndak tahu selesai satu perintah boleh bodoh macam-macam dia Pak Desa Orang awam, orang bodoh banyak bertanya. Orang yang tidak punya pengetahuan banyak protes. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Makwa memang ngak nasangan Nabi Khidir, innaka lan tastati amanya sabra. Saya sudah ngomong, kamu tidak akan mampu berjalan bersama saya karena engkau tidak mengetahui hakikat sesuatu. Kemudian fantalaka hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma. Nabi Khidir dan Nabi Musa melanjutkan perjalanan, dia merasa lapar. Dia melewati sebuah kampung, dia minta makanan dengan penduduk setempat. Tidak seorang pun yang ingin menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Semuanya menutup pintu rumahnya. Siapa ini? Tidak ditahu dari mana tempat minta makan kami. Tuh malut tadi
semua menutup pintu rumahnya. Tapi apa yang dilakukan Nabi Khidir? Fawajada fiha jidara yuridu an yanqadda fa aqama. Nabi Khidir mendapati ada suatu tembok rumah yang sudah mau roboh. Nabi Khidir berhenti, dia perbaiki tembok itu, dia kokohkan kembali, berdiri megah, kokoh, baru dia tinggalkan. Mak wangi Nabi Musa, seandainya macu adik pak kapunge malah bandi, saya sembaratun Nabi Khidir deh. Setengah mati minta makan tadi, tidak ada yang kasih ki. Ada rumah ropok, nah perbaiki. Ndak tuh yang gaji. Gengge deh Nabi Khidir deh. Suruh kau deh. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka sampailah saatnya wangi Nabi Khidir. Hadza firaku baini wa bainik. Sudah cukup. Hadza firaku baini wa bainik. Ini adalah perpisahan antara saya dan kamu. Tidak bisa kau ikut terus. Pitalume protes we. Ya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, makanya murid itu mak solau guru muda mek dipetule. Pak anda tu geng gede guru mua. De toto de ilmun na. Ya. Mu anda pemulambi daun protes sih. Terani tapak ni. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Karena ada saatnya sesuatu itu dijelaskan. Maka apa nasangan Nabi Khidir? Amma safinatu fakanat limasakin. Adapun perahu itu saya pakai, itu perahunya orang miskin. Raja yang ada pada saat itu, raja itu dia suka mengambil perahunya masyarakat. Kalau dia berjalan di pinggir pantai, di pinggir sungai ada perahu yang bagus, dia ambil. Makanya saya rusak itu supaya ndak nak ambil itu raja. Sebenarnya saya berbuat baik, tapi kelihatannya saya berbuat buruk. Utolong itu dia. Mu andanya urok dia. Perahu nambil itu raja. Makanya jangan lihat zahirnya tapi apa hakikatnya. Kenapa Nabi Khidir tahu? Karena dia diajari oleh Allah. Allamahullah, Allah ajarkan secara langsung. Wa ammal gulamu, adapun anak kecil yang lari kemudian dipatahkan lehernya oleh Nabi Khidir, fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhikahuma tughyana wa kufra. Kedua orang tuanya itu orang beriman, orang saleh. Tapi anaknya yang masih kecil ini ketika dia besar nanti dia akan mengkafirkan orang tuanya. Mencari geng jadi sana iki. Kenapa? Terlalu dimanja, terlalu napasok nailau, akhirnya menjadi pabali-bali. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mematahkan lehernya supaya Allah ganti dengan anak yang lebih baik. Kemudian wa ammal jidaru, adapun dinding rumah yang sudah roboh tadi, kemudian kita capek-capek membangun rumah yang mau roboh itu padahal kita tidak diberi upah sama sekali. Itu dibawanya itu karena tahtahu kanzul lahuma. Ada anak yatim yang orang tuanya orang saleh, sebelum dia meninggal dia titipkan harta itu di bawah dinding, dia sembunyikan. Ya Allah, saya titipkan harta ini untuk anak saya. Dia titipkan langsung sama Allah. Maka Allah menjaganya melalui Nabi Khidir. Hampir roboh rumah itu, kalau roboh rumah itu kelihatan peti harta itu, maka dikokohkan kembali karena anak itu masih kecil. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Apa kata Nabi Khidir? Demikian itu. Zalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Itulah takwil apa yang engkau tidak mampu bersabar atasnya. Bahwa semuanya ini ada penjelasannya. Wa ma fa'altuhu an amri. Itu saya lakukan bukanlah karena diri saya sendiri. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Tentu ada hal-hal yang memang di luar jangkauan akal pikiran manusia, seperti Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mukjizat-mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan kita mudah terpedaya dengan hal-hal yang di luar nalar, apalagi di zaman modern sekarang ini, di akhir zaman ini.
Nabi Khidir diberi ilmu hakikat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi untuk dirinya. Dia tidak mengajarkan kepada siapapun kecuali Nabi Musa yang datang belajar kepadanya. Nabi Musa adalah nabi, tapi dia bukan rasul. Dia tidak wajib menyampaikan ilmunya kepada orang. Makanya pengurus NU itu datang kepada Mbah Benu, mau tongangi tingo, mau yakini ya sonai mulau. Tapi daun Pak Wani saya tahun depan mau melok mau melapas si telepon pun Allah Taala. Ya. Palapas mau tapi sesam. Kenapa? Karena engkau akan membawa orang yang menjalani syariat menjadi meninggalkan syariat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, prinsipnya bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala itu selalu datang. Orang yang salah merasa benar, orang yang benar juga merasa dirinya lah yang paling benar. Seperti Nabi Musa tadi, dia merasa paling pintar, ternyata di atas langit masih ada langit. Dang sanga alawi manarang. Kita manusia harus terbuka menerima namanya kritikan, masukan dari siapapun. Kenapa? Karena isangan na Allah Ta'ala, ada ilmu yang diberikan kepada Nabi Musa, ada ilmu yang diberikan kepada Nabi Khidir. Supaya apa? Manusia itu tidak gampang lupa diri dan tidak merasa paling benar. Minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.